Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Bu. Walaupun kita ada di jam terakhir, kita harus semangat untuk belajar fisika. Ibu minta perwakilan salah satu untuk memimpin doa. Bisa dipimpin oleh Pak Paus? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ada? Ada, Bu. Bisa ada? Ada, Ibu. Wiana itu ada, Ibu lihat. Susi ada, Harun ada. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang elastisitas. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa itu elastisitas? Kemampuan meregang, Bu. Apanya yang meregang, Susi? Bendanya, kemampuan benda untuk meregang dan kembali ke bentuk semula, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning berbantuan virtual pet simulation pada materi elastisitas, pada zat padat dan hukum Hooke, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu, jujur, kerjasama, dan teliti. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil percobaan dengan baik. Untuk teknik penilaian, hari ini Ibu akan mengambil nilai tentang pengetahuan berdasarkan soal yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran, penilaian sikap, penilaian teman sejawat, sama penilaian keterampilan. Mari kita perhatikan video yang ada di sini. Coba kalian perhatikan, di situ ada atlet Indonesia sedang melakukan olahraga panahan. Perhatikan cara dia menarik busur panahnya. Kita perhatikan sekali lagi dari sini. Ya. Berdasarkan video yang sudah tadi Ibu tampilkan, kalian lihat di situ ada atlet panahan sedang mencoba memanah sasarannya dengan tepat. Menurut kalian, hal-hal apa saja yang mempengaruhi atlet tadi dalam melakukan panahan, dalam menarik tali busurnya? Hal apa saja yang berpengaruh? Apakah ada pengaruh dari gaya tarikannya? Ataukah ada pengaruh kalau tarikannya semakin pelan, apakah jaraknya semakin jauh? Kalau tarikannya semakin kencang, apakah jaraknya semakin jauh? Atau sebaliknya, ketika ditarik dengan gaya yang rendah, dia akan menghasilkan jarak yang lebih sedikit dibandingkan yang tadi. Ada kelompok yang pertama, ada kelompok Marta, ada Susi, ada Paus. Silakan dimulai. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya sama Ibu. Kalian lihat di sini. Ini ada di LKPD, sudah Ibu siapkan. Pertama-tama, kalian masuk ke simulasi PET. Ya. Ya, setelah kita masuk ke simulasi PET, kalian pilih menu fisika, ambil kerja, energi, dan daya. Akan ada tampilan seperti ini. Bisa dilihat. Kita ambil untuk simulasi hukum Hooke-nya. Setelah pilih simulasi hukum Hooke, kita play tampilan pada simulasinya. Nah, akan tampak seperti ini anak-anak. Setelah kita tekan play, kita pilih pengantar, ambil yang satu pegas terlebih dahulu. Kita beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, gaya pegas, posisi setimbang, dan nilai. Tetapkan nilai konstanta pegasnya pada 200 Newton per meter dengan cara, di sini ada tombol biru, silahkan kalian klik sampai dia konstantanya bernilai 200 Newton per meter. Setelah itu, ayo kita hasil percobaannya silakan presentasikan. Ya, untuk yang pertama dulu ya Bu ya. Ya. Ya, tadi untuk yang pertama K-nya 200, maka gayanya tadi 20 dulu ya Bu ya. Ya. Iya, 20. Ya.
Nah, di gaya 20, 30 ya. Kemudian 30 ya, juga 30 sama, Bu. sama. Pegasnya meregang 40 juga, Bu. Iya, sama, Bu. Sama seperti hasilnya Nina, Bu. Tidak ada beda. Konstantanya 300 Yang sama pula konstanta hasilnya 300, kalau konstantanya 300, sama, Bu. sama. Iya. Sekarang di tabel yang kedua, Tabel yang kedua, kalau di konstanta 200, dia dengan gaya 20, pertambahan panjangnya 0,1 meter, Bu. Ya, kemudian kalau dia 30, 0,15. Kalau dia 40, bentar ya, Bu, sambil dicoba. 0,2. Kalau dia 50, 0,25. Dan kalau dia 60, 0,3, Ibu. Iya, kalau terakhir 70 berapa? 70 berarti 0,35, Ibu. Berarti tabel yang kedua kalau kita ganti konstantanya menggunakan yang 300, kalau sudah konstantanya selesai? diganti yang 300, dari 20 dulu ya, Bu ya? Ya. Dari 20. Kalau konstantanya 20, maka 0,5, Ibu. 0,5 yang 30. Salah lihat saya, Bu. Kalau nggak konstantanya 300, gayanya 20, 0,067. Yang 20 tadi berapa? Yang 20, 0,067, Bu. Iya. Kalau Terus yang 40? 40 apa 30, Bu? 30 dulu ya, Bu ya? Oh, 30. Tadi 30, masih 20. Iya, 30, 0,1, Bu. Ini K-nya 300 ya, Bu? Iya, yang 40? Yang 40, 0,133, Bu. 0,133. 33. Yang 50? Kalau 50, 0,167. 167. Yang 60? Yang 60, 0,2, Bu. 0,2. Yang 70? 70, 0,233. 233. Semakin besar nilai konstanta pegasnya, pertambahannya pertambahan panjangnya justru makin kecil. Pertambahan panjangnya semakin kecil. Itu dari kelompok dana. Yang lainnya kelompok lain. Terakhir yang keempat, jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F, dan konstanta pegas sebagai K, buatlah ketiga hubungan tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Kelompok saya dapatnya F sama dengan K kali delta X, Bu. K dikali dengan delta, F sama dengan K dikali dengan delta X. Yuk, kelompok yang lain ada yang sependapat dengan pendapat Dana? Sama, Ada? Bu. Sama. Sama dengan pendapat Dana? Sama, Bu. Dari Sama. kelompoknya Nina? Nina gimana? Sama juga, Bu. Sama juga dengan Dana? Ya. Dari Intan? Dari kelompok Intan apakah sama? Sama, Bu. Sama. Ya, baiklah kalau sudah semua. Sudah selesai semua atau ada lagi yang ingin berpendapat? Bu, sama tadi hasilnya, Bu, dengan punya Dana. Sama. Nisa mana? Oh, Nisa lagi keluar ya ke kamar. Nggak ada di tempat duduknya. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini. Berdasarkan tabel yang pertama, ketika konstanta pegas diberikan 200, gaya yang dikenakan 20, berapa tadi gaya pegasnya? Tetap 20 kan? Iya, sama, Bu. Ketika konstanta pegas Ibu buat 300, gaya yang dikenakan 20, berapa gaya pegasnya? 20 juga, Bu. 20. Berdasarkan tabel data tadi, kita menjawab
bagaimanakah besar gaya pegas jika gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar? Bagaimana gayanya? Sama besarnya dengan besar gaya pegas tadi, Bu. Gaya pegas Sama yang dengan dikenakan besar gaya tadi. pegas yang dikenakan. Kenakan. Terus yang kedua, apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan konstanta berpengaruh terhadap gaya pegas? Berdasarkan persamaan ini, apakah berpengaruh? Enggak, Bu. Berdasarkan persamaan, ternyata konstanta pegas itu tidak berpengaruh ketika konstantanya diubah menjadi 300, gaya yang dikenakan 20, gaya yang terjadi pada pegas juga tetap masih berada di angka 20. Sama tadi, Bu. Sama. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara pertambahan panjang dengan nilai konstanta pegas? Kita lihat dari hasil persamaan tadi. Ketika konstanta pegasnya diperbesar, apa yang terjadi dengan pertambahan panjangnya? Makin gede, Pertambahan Bu. panjang dengan nilai konstanta pegas. Semakin besar konstanta berarti nilai pertambahan panjangnya akan semakin besar juga tadi, Bu. semakin besar. Yakin semakin Iya. besar? Mana, Bu? Tadi, Bu. Tadi, Bu. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang dengan nilai konstanta pegas? Oh, kebalikannya, Bu. Kebalik. Ya, Berarti semakin besar konstanta, pertambahan pegasnya akan semakin kecil. Jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F, dan konstanta pegas sebagai K, buatlah ketiga hubungan tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Tadi, Bu, yang diomongin Dana tadi, Bu. F sama dengan K dikali delta X. F sama dengan K dikali delta X. Dari persamaan itu gimana nilai F berhubungan dengan delta X? Ayo, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Apa, Bu, tadi, Bu? Tadi kata Sylvia, F sama dengan K dikali delta X. Berarti nilai hubungan F dengan delta X, kalau F-nya Ibu berbesar, bagaimana hubungannya dengan delta X? Kalau F-nya diperbesar, maka delta X-nya juga ikut besar tadi, Bu. Iya, ikut besar. Berbanding Ya, terima lurus, kasih Bu. untuk kelompok Sylvia yang sudah mempresentasikan jawabannya. Jadi dari percobaan yang sudah kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Ayo, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Intan? Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang, Bu. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang hukum Hooke. Tadi kalian sudah menyatakan bahwa hukum Hooke itu bisa dituliskan dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. Di sini ada tanda minus. Tanda minus ini menyebutkan bahwa gaya pemulih yang bekerja pada suatu gaya pegas itu arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan. Hukum Hooke menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu pegas, suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Inilah yang dinamakan dengan hukum Hooke. Menurut kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Nah, apakah kalian tertarik menggunakan virtual lab-nya? Tertarik, Bu. Baru sekali saya Bu nyoba, Bu. Pengen nyoba lagi. Ya, minggu depan bisa kita coba di seri dan paralel. Untuk virtual lab-nya bisa kita gunakan kembali. Minggu depan kita akan bertemu untuk pelajaran kali itu. Kita akan mempelajari rangkaian seri dan paralel. Untuk memudahkan kalian mempelajari pelajaran minggu depan, itu nanti Ibu akan kembali membagikan bahan ajar untuk dipelajari kalian di rumah. Selanjutnya, selesai pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Bisa dibantu Ibu untuk memimpin doanya, Dana? Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih, Doa Dana. dapat diakhiri. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.